Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Alhamdulillah dalam kesempatan ini izinkan saya Ari Cahyono akan memaparkan strategi delivery learning agenda 2 kepemimpinan pelayanan PKP eh, dibuat dalam rangka pemenuhan tugas workshop pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2022 bekerja sama antara lembaga administrasi negara dengan BPSDM pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keseharian saya sebagai wideiswara ahli media di BPSDM pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pelatihan maka erat kaitannya dengan andragogi. Dan salah satu tokoh yaitu berbicara tentang experiential learning cycle, ya, menurut Cox itu orang dewasa belajar itu dari melihat, kemudian berpikir, melakukan dan merasakan. Ini adalah prinsip pembelajaran, ya Bapak Ibu sekalian. Di proses ini melihat, berpikir, melakukan dan merasakan adalah lumrah wajar bagi orang dewasa. Nah, kalau kita lihat dalam penerapannya saat ini pola pelatihan kita classical, blended learning maupun distance learning. Dalam PKP ini, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan pelatihan di atasnya, baik PKN 1, 2, administrator. Pengawas ini lebih pada kompetensi kepemimpinan pelayanan. Oleh karena itu, produk akhir dari pelatihan kepemimpinan ini adalah ada jaminan terwujudnya akuntabilitas bagi jabatan pengawas sebagaimana telah diatur dengan peraturan yang berlaku. Adapun outputnya, peserta bisa menunjukkan kompetensi manajerial untuk bisa beradaptasi dan responsif dalam mengolah perubahan lingkungan yang strategis. Ini tidak terlepas dari kompetensi manajerial apa saja yang dibangun, mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Di sini menarik Bapak Ibu sekalian karena dari tiap agenda ini antara satu dengan yang lainnya sangat beririsan dan berkaitan. Ya, kalau kita lihat agenda pertama itu berbicara tentang filosofinya adalah mengolah diri, sementara agenda 2 mengolah orang lain, sementara agenda 3 itu adalah mengelola organisasi. Dan agenda keempat ini sudah berbicara tentang aktualisasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan agenda 2 ini mendeskripsikan bahwasanya membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukan berbagai gagasan dengan cara apa? Berpikir kreatif, memberdayakan dan membangun tim yang mendukung, ya. Hal ini juga didukung dengan komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Adapun mata pelatihannya ada 4, diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pun sama, ya Bapak Ibu sekalian, bisa mendiagnosa, menemukan gagasan, berpikir secara kreatif, ya, memberdayakan, membangun tim yang mendukung, komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Secara umum, ya, mulai dari menemukan berpikir kreatif, membangun tim dan menerapkan kepemimpinan ini menjadi indikator hasil belajar dalam agenda 2. Bapak Ibu sekalian, alur pelatihan ini kalau kita lihat secara filosofinya di MOC atau berbasis sistem itu adalah penanaman konsep. Sementara e-learning itu berbicara tentang analisa, kritis, dan evaluasi. Sementara klasikal itu lebih pada penajaman, pemantapan, dan mengkreasikan. Nah,
Ini tentunya sejalan dengan strategi pembelajaran. Ya, perlu diingat Bapak Ibu sekalian, strategi 7M, close task off, di mana perlu fasilitator itu pertama kali membangun rapport ya antara fasilitator dengan peserta, kemudian mampu menganalisa kebutuhan belajarnya, dan kita bisa berbagi pengalaman, memberikan pengalaman, mengungkapkan pengalaman ya, terus kemudian menganalisa pengalaman tersebut, menyimpulkan pengalaman dan menginternalisasikan. Kalau kita lihat teorinya Kolb tadi, ini sangat berkaitan erat tentunya. Nah, dalam strategi delivery yang perlu diingat, yang pertama attachment atau membangun rapport tadi perlu dibangun suasana yang kondusif ya, joyful learning lah istilahnya. Nah, di pendahuluan ini berbicara 5 sampai dengan 10%. Kalau kita lihat dari 7M tadi, maka ini berbicara M1 dan M2. Nah, dalam penyajian Bapak Ibu sekalian, kita masuk antara 75 sampai dengan 80%. Itu adalah M3, ya, M4, M5 dan M6 dan M7. Sementara di penutup, kalau kita lihat bersama-sama ini Bapak Ibu sekalian, itu berkisar antara 5 sampai dengan 10%, yang isinya adalah umpan balik, memberikan penguatan dan mengevaluasi. Ini tentunya menjadi pijakan Bapak Ibu sekalian ya, perlu kita pegang erat-erat ini dalam delivery. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, misal dalam pembelajaran mandiri, ini memang pure murni peserta yang secara sistem ya. Terus kemudian kita ketemu secara sinkronus sebanyak 2 jam pembelajaran. Itu diawali dari pembukaan, dan pembukaan jangan lupa, pembukaan ini harus ada attachment, ada membangun rapport ya, menanyakan suasana kebatinan mereka seperti dengan dinding perasaan, dengan menggunakan emoticon yang ada di Zoom maupun aplikasi media nantinya secara online memakai apa. Dan barulah Bapak Ibu sekalian kita masuk di dalam tahapan isi. Tahapan isi ini juga kita akan bertanya, merefleksikan pengalaman mereka ketika belajar di bahan-bahan pada saat emosi. Dan perlu juga dijelaskan di sini nanti juga berkaitan dengan tugas individu maupun tugas kelompok untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya, sehingga ini menjadi pemantik ya, mereka mengevaluasi dari emosinya, terus kemudian mereka akan lebih lanjut pada saat berikutnya mereka akan melakukan apa, dan ini diselesaikan secara asinkronus untuk pertemuan secara sinkronus. Dan penutup ya, memberikan penguatan, dan jangan lupa tetap memberikan penghargaan, ucapan maaf dan terima kasih sebagai salah satu bentuk apresiasi. Nah, dalam sinkronus berikutnya pun sama ya Bapak Ibu sekalian, melalui pembukaan, penyampaian, dan penutup. Sementara pada saat klasikal ya, pada saat klasikal ini kita melihat klasikal itu di hari ke-29 itu ada 12 jam pembelajaran, yaitu 3 JP itu ada ceramah pakar, dan 9 JP adalah proses pembelajaran. Di proses pembelajaran itu Bapak Ibu sekalian, di pembukaan pun sama, kita tetap harus membangun report juga ya, dan kita menanyakan kembali penguatan dari hasil ceramah pakar. Nah, ini akan menjadi pemantik ya Bapak Ibu sekalian. Di tahapan berikutnya, di penyampaian isi pun sama ya Bapak Ibu sekalian, kita juga menanyakan tentang bagaimana pengalaman, pemahaman setelah self learning selama sinkronus dan asinkronus ya. Dan ketika peserta pesan, apakah perlu ada ice breaking, yang itu gunanya adalah untuk memantikkan semangat lagi. Dan di sini ada banyak diskusi Bapak Ibu sekalian, dan kehadiran fasilitator itu di endingnya tetap memberikan penguatan ya pada saat penutup ya. Di sini
juga akan berbicara tentang motivasi, closing statement yang membangun suasana pembelajaran agar di pertemuan berikutnya ada interchange, ada keterkaitan yang itu memantik motivasi peserta. Pun sama di pertemuan berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada 12 jam pembelajaran meliputi pendahuluan, ya jangan lupa membangun report itu penting, dan untuk mereview yang didapatkan di hari sebelumnya yaitu hari 29 itu bisa menggunakan game-game ya seperti Tom and Jerry, dan itu akan menambah semangat ya, bukan aja menjas Anda tampil siapa tapi enggak, tapi itu mekanisme pasar dengan tetap joyful learning tentunya. Dan penyampaian isi. Nah, penyampaian isi Bapak Ibu sekalian ini juga harus kita lihat dari isi ya yang mereka buat, karena ini nantinya juga akan terlihat bagaimana kemampuan mereka dalam mendiagnosa ya masalah yang ada di organisasinya. Dan di sini terakhir juga menguatkan sebagai kata penutup. Di sesi berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, di pertemuan terakhir ya di tatap muka hari ke-31 ya, 5 jam pembelajaran itu pun sama ya, memastikan Bapak Ibu sekalian di pendahuluan, penyampaian isi dan penutup itu memperkuat bahwasanya diagnosa mereka itu menjadi isu yang nantinya memang benar-benar sudah valid untuk ya dipakai, diselesaikan ya sebagai pintu gerbang dari aksi perubahan yang mereka akan buat. Ini penting karena di agenda kedua inilah Bapak Ibu sekalian menjadi pintu masuk, sehingga benar-benar peserta itu memang fokus, peserta itu sudah selesai ya, dan nantinya akan ada komitmen bersama pada itu ya, antara bahwa ini benar-benar ini memang benar-benar sudah hampir 100% lah, sehingga output dari pembelajaran agenda 22 ini akan mendukung ya agenda berikutnya, karena dalam konteks ini adalah mengelola orang lain ya, mengelola orang lain. Saya rasa itu poin-poin penting dalam strategi delivery learning untuk PKP. Mohon maaf apabila ada tutur kata sikap saya tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.